Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran ke-13 dengan judul Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bacalah Roma 13 ayat 8-10. Apa sebetulnya arti dari kegenapan dalam ayat itu? Kegenapan diterjemahkan dari kata plero dalam bahasa Yunani Koine, yang sebaiknya diterjemahkan sebagai penyempurna atau perwujudan atau penyelesaian. Itu berarti hukum Taurat adalah sesuatu yang belum sempurna, belum terwujud dan belum selesai. Sehingga kasih harus datang menyempurnakan, mewujudkan dan menyelesaikan. Penyempurnaan, perwujudan dan penyelesaian puncaknya ada pada kematian Yesus. Kematian Yesus adalah harga tebusan bagi masalah terbesar dunia selama berabad-abad, yaitu dosa. Keberdosaan tidak hanya di wilayah eksternal, bagian luar manusia, itulah dosa yang disebabkan oleh tindakan atau perbuatan, tapi juga wilayah internal, bagian dalam manusia, itulah dosa yang disebabkan oleh niat dan hasrat. Bahkan sampai pada wilayah universal, bagian yang terdalam dan terluas manusia, itulah dosa yang disebabkan oleh kejatuhan yang diwariskan oleh manusia pertama kepada seluruh keturunannya. Inilah kuasa dosa, inilah sengat maut. Itu sebabnya hukum Taurat sama sekali tidak sanggup menyelesaikan masalah dosa secara internal, apalagi universal. Sebab energi hukum Taurat tidak sanggup menembus sampai ke bagian dalam manusia, yaitu batin dan jiwanya. Bahkan kuasa hukum Taurat tidak sanggup menggapai luasnya seluruh kehidupan manusia dengan berbagai keragamannya. Mengapa? Sebab hukum Taurat bertugas hanya untuk mengontrol bagian luar, yaitu tindakan dan perbuatan manusia. Harus ada entitas yang melampaui wilayah itu. Maka satu-satunya yang dapat menjangkau sampai ke wilayah yang terdalam dan yang terluas adalah Allah sendiri. Melalui Yesus Kristus, inkarnasinya sebagai manusia, Ia datang untuk menyelesaikan tuntutan dosa. Yesus Kristus adalah Sang Kasih itu sendiri. Yesus Kristus adalah entitas perpaduan manusiawi dan ilahi. Yesus Kristus yang sanggup menyempurnakan hukum Taurat yang belum sempurna. Yesus Kristus yang sanggup menyelesaikan hukum Taurat yang belum selesai. Yesus Kristus yang sanggup mewujudkan hukum Taurat yang belum terwujud. Itu sebabnya hingga di titik nadir meregang nyawa, Yesus Kristus berteriak dengan suara nyaring, Tetelestai, it is finished. Sudah sempurna, sudah terwujud, sudah selesai. Yesus Kristus adalah Sang Kasih Karunia. Kasih karunia dan hukum Taurat adalah dua hal yang sangat berbeda. Kitab suci sangat tegas dan serius membedakan kedua subjek ini. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Periksalah semua pernyataan kitab suci ini. Kasih karunia menyelamatkan, hukum Taurat membinasakan. Kasih karunia menghidupkan, hukum Taurat mematikan. Kasih karunia kekuatan Allah, hukum Taurat sengat maut. Kasih karunia pelayanan rohaniah, hukum Taurat pelayanan lahiriah. Kasih karunia untuk kehidupan baka, hukum Taurat untuk kehidupan fana. Kasih karunia adalah perwujudan, hukum Taurat adalah lambang. Kasih karunia tersirat di loh batin, hukum Taurat tersurat di loh batu. Kasih karunia mendorong dari dalam, hukum Taurat menekan dari luar. Kasih karunia membuat berbuah, hukum Taurat menyebabkan berubah. Kasih karunia berdasarkan iman, hukum Taurat berdasarkan perbuatan. Kasih karunia senantiasa memberi, hukum Taurat selalu menuntut. Kasih karunia Injil kekal, hukum Taurat Injil lain. 10 hukum adalah bagian pertama dari seluruh aspek hukum Taurat, yaitu aspek moral. 10 hukum inilah yang dijabarkan kemudian menjadi aspek seremonial, aspek sipil, aspek sanitasi. Semua aspek ini menjadi sistem yang mengikat kehidupan bangsa Israel. Yesus tidak bisa menggenapi sistem seremonial saja atau sistem sipil saja, tetapi justru kematian Yesus menggenapi bagian pertama dari hukum Taurat, yaitu sistem moral. Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat. Atau jika belum, maka itu memang tidak sama sekali. Jadi kasih adalah kegenapan hukum Taurat, artinya seseorang tidak bisa hanya memelihara hukum Taurat tanpa kasih, sebab itu tidak akan menyempurnakan. Tapi jika seorang telah hidup di dalam kasih, maka tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kasih itu sempurna. Kasih itulah yang mengajar dan mendorong seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh hukum apapun. Jadi adakah istilah kegenapan itu memberi supremasi dan glorifikasi pada hukum Taurat dalam iman Kristiani kita? Adakah istilah kegenapan menjadi hukum Taurat menjadi produk yang dipasarkan oleh Yesus Kristus dan pengikutnya? Adakah istilah kegenapan menjadikan hukum Taurat berperan dalam keselamatan kita? Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam,
Mari nikmati podcast meditasi Alkitab pada hari Kamis depan bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo. Tuhan memberkati.